Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح ويفقهنا في الدين واختلنا فتوح العارفين ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. kaum muslimin dan hadirat, santri yang saya muliakan dan saya banggakan ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi taufiqillah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi kali ini mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Adab Penuntut Ilmu, sehingga kita mempelajari sesuatu yang sangat agung ini, mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya, qala muallif rahimahullah taala, adalah as-sabru ala talabil ilmi. As-sabru ala talabil ilmi. Jadi mereka bersabar di dalam menuntut ilmu. As-sabru, sabar adalah ini min akhlaqil fadilati allati amara biha al-Islam. Kesabaran ini di dalam Islam merupakan akhlak yang mulia. Ya, diperintahkan dalam agama kita, agama Islam ini, bahwa sabar adalah termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Dan ini termasuk kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang. Itu sabar. Wa min mujalatihi as-sabru ala ta'atillah. Dan juga ya, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan di sini saya menjelaskan kepada kita ini macam-macam sabar. Ada sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ini beribadah kepada Allah. Ini membutuhkan sabar. Ya. Kita puasa membutuhkan sabar. Ya, sabar dari menahan diri dari hal-hal yang merusak puasa kita, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tentunya sabar menahan diri, tidak menodai ibadah. Sholat pun demikian, dia berusaha untuk menahan dirinya, dan jangan sampai sholatnya ini rusak. Demikian pula itu dalam rangka ketaatannya. Kemudian yang kedua, as-sabru ala ma'siyatillah. Berbuat maksiat saja, seorang harus mencegah dirinya, menahan dirinya jangan berbuat maksiat kepada Allah. Ini bersabar di dalam meninggalkan maksiat. Ya. Wasabru ala bala'id dunia, dan bersabar terhadap ujian dunia. Bersabar terhadap ujian dunia. Ya. Wa huwa daruratun la budda minha li wusulil insan ila hadfihi. Ya. Dan ini sabar ini adalah sebuah keharusan, sehingga seseorang itu bisa meraih apa yang dicita-citakannya, apa yang dicita-citakannya menjadi tujuannya, sehingga dia mendapatkan ya apa yang diinginkan. Fala najaha fid dunya,
maka dia tidak akan berhasil di dunia. Wala falaha fil akhirah. Seseorang tidak akan berhasil di dunia, tidak akan sukses di dunia, demikian juga tidak akan beruntung di akhirat, melainkan dengan kesabaran. Melainkan dengan kesabaran. Falaula sabaru zara'i, falaula sabaru zara'i ala badrihi ala hasan. Ya, seandainya kalau petani itu enggak memiliki sabar dalam bertaninya atau bercocok tanamnya, maka mustahil dia bisa panen. Petani itu dia bisa panen ya karena dia sabar dari awal. Ya, coba lihat petani sawah itu, sabar menunggu 4 bulan baru dia bisa merasakan buahnya, hasil panennya itu. Dia bercocok tanam, dia kemudian hujan lah, kemudian panas lah, belum nanti diterpa banjir lah, dirawat lagi, belum nanti dikacau hama, tikus dan segala macamnya, ya serangga dan seterusnya. Sabar mereka menantikan hasilnya. Itu masalah. Jalani jalan-jalan kesulitan, jalan-jalan kepayahan, dia harus merasakan capek, ya, dia harus merasakan berbagai macam rasa sakit sehingga yang dicita-citakannya tadi bisa dia miliki, bisa tercapai. Masya Allah ya. Ya, makanya saya teringat apa disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Asadi.
maka butuh kesabaran. Sampai mati kita untuk belajar itu. Lama sekali. Makanya, kata Syekh ini segala sesuatu itu, faktor yang paling besarnya adalah sabaran. Iya, wa ihatatu bi syai'in 'ilman wa khabaran huwa allazi yu'inu 'ala sabr. Faktor paling besarnya, paling utamanya adalah sabar aja. Sabar aja, ini faktor paling utama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala wa qad amara Allahu wa rasulahu bis sabri. Ya, fi mawadi'a adidatin min ayatil Qur'anil Karim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya ya, untuk bersabar di berbagai banyak ayat. Ya, termasuk pula kita di sini, apalagi kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Muhammad, ini bersabarlah Nabi Muhammad SAW. Ya, tidaklah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah. Kamu itu sabar melainkan atas pertolongan Allah. Ya, wala tahzan alaihim, tidak usah kamu bersedih, tidak usah sedihlah terhadap mereka itu. Ya, ini teguran Nabi Allah SWT kepada Muhammad. Wahai Muhammad, jangan sedih kepada orang kafir itu. Jangan kamu sedih kepada orang munafik itu. Wala taku min daikim mimma yamkurun. Dan juga janganlah kamu sempit dada terhadap orang-orang yang mengganggumu, terhadap orang-orang yang menyakitimu. Masya Allah, ya, itu seorang Rasul. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dilecehkan, tatkala dicemooh, tatkala disakiti. Ya, enggak usah sempit dada. Ya, tidak usah melakukan sempit dada. Sabar menghadapi mereka. Ya, begitu juga seorang ustadz ketika mengajarkannya sabar terhadap santrinya sehingga hadis Nabi, ayat Al-Qur'an, ya, hadis Nabi tersampaikan kepada mereka. Begitu juga seorang penuntut ilmu, dia harus bersabar dengan gurunya menyampaikannya. Karena dia sejatinya sedang bersama Nabi, sejatinya bersama sahabat, sejatinya bersama Allah, sejatinya bersama para tabi'in. Loh, kok bisa bersama mereka? Nah, yang dibacakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, seolah-olah mereka sedang bersama Rasul, mereka sedang menyimak apa yang disampaikan Rasul, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, mendengarkan kalamullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan sabda Nabi. Wa qala sahabah, mendengarkan arahan, ya, nasihat atau sunnahnya sahabat Nabi dan tabi'in dan seterusnya. Inilah mulianya, ya, nikmatnya, lezatnya duduk di majelis ilmu itu. Nikmatnya kita belajar itu. Sehingga dengan menikmati kelezatan tersebut, dia mendapatkan kebahagiaan. Karena dia merasa bersama Nabi, bersama Allah, bersama orang-orang soleh. Ya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka bersama orang-orang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga memuji, ya, orang yang bersabar lagi ikhlas, di mana mereka bersabar mengharapkan ridho Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina sabaru bitigha'a wajhi rabbihim." Ini yang pertama. Orang-orang yang mereka bersabar mencari wajah Allah, mencari keridhaan Rabb mereka.
Wa aqamu shalah, kemudian mereka menegakkan salat. 2. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kemudian mereka menginfakkan ya rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Baik mereka menginfakkannya secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kemudian yang keempat, ketika orang melakukan keburukan kepada dirinya, dia membalasnya dengan kebaikan. Masya Allah ya. Orang berbuat jahat kepadanya, maka dia justru berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Ya, misalnya ya ada di antara kita ya dicelakai oleh orang tuanya, dimusuhi oleh orang tuanya. Tapi Masya Allah, dilihat anaknya ini ada potensi untuk belajar, disekolahkan. Meskipun dia tahu anaknya ini mencelakai anak dia, ya orang tuanya ini dari si anak tadi ini mencelakai dirinya. Disekolahkan sampai belajar, menuntut ilmu, saya biayain. Subhanallah, ini jarang kita dapati hamba-hamba Allah yang seperti ini. Ya, lakukanlah seperti ini. Itulah ya orang-orang yang berusaha mencari ridho Rabb mereka. Ya, maka beribadah mencari ridho mereka, mencari wajah Allah, menegakkan salat, menginfakkan harta mereka. Ya, kemudian kalau ada orang berbuat jahat kepada mereka, mereka balas dengan kebaikan. Ulaika lahumul uqbaddar. Ya, itulah ya mereka itulah ya tempat yang baik untuk mereka. Tempat yang baik untuk mereka. Tapi ada sebuah contoh ya, atau beberapa contoh. Contoh bagaimana bentuk kesabaran para ulama sehingga mereka bisa memperoleh ilmu. Ya, sehingga mereka bisa memperoleh ilmu. Di antara contohnya atau beberapa contoh yang bisa kita sebutkan adalah sebagaimana sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menempuh perjalanan ke negeri Syam 1 bulan untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Anais Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Ini seorang sahabat ini rela menempuh perjalanan 1 bulan, sampai-sampai dalam sebuah syair tubairon, sampai-sampai saya ingin membeli seekor onta gitu, seekor kendaraan untuk menempuh perjalanan untuk mencari 1 hadis saja. Makanya disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, disebutkan dalam kitab sahih beliau, ini dalam Kitabul Ilmi, babu khuruji fi talabil ilmi. Silakan buka kitab Imam Bukhari, ya Sahih Bukhari, buka kitab babu khuruji fi talabil ilmi, bab tentang keluar dalam menuntut ilmu. Itu di situ disebutkan wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin illa Abdullah ibn Unais fi hadisin wahidin. Masya Allah. Ini sahabat Jabir bela-belain keluar dari rumah beliau menempuh perjalanan 1 bulan kepada sahabat Abdullah bin Unais dalam rangka mencari 1 hadis. Dalam rangka mencari 1 hadis, mendengarkan. Jadi untuk mendengarkan 1 hadis saja ya sekalian, beliau rela melakukan perjalanan 1 bulan. Ya, rela melakukan perjalanan 1 bulan. Masya Allah. Meninggalkan kampung halamannya tentunya. Meninggalkan kampung halamannya, orang yang dicintai tentunya. Namun tentu rincinya ya, ini bisa dilihat dalam kitab kitab Himmatul Aliyah karya Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hammad. Yaitu di halaman 5961. Ya, ini contoh pertama, ini sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian contoh berikutnya adalah seorang imam besar, Imam Mubarak rahimahullah ta'ala, pernah beliau menuturkan suatu perkataan. Dijelaskan oleh beliau. Kharajtu ana wa Ibrahim ibn Adham min Khurasani wa nahnu sittuna fatan natlubul ilma ma minhum akhidun ghairihi. Masya Allah, ya Masya Allah. Kata beliau, aku
Aku, maksudnya siapa di sini? Imam Ibnu Mubarak. Dan Ibrahim bin Adham ini keluar dari kota Khurasan. Ya, kota Khurasan. Nah, kami berjumpa, kata beliau, menjumpai para pemuda menuntut ilmu. Jumlahnya 60 orang, kata beliau. Ma minhum akhidun ghairi. 60 orang pemuda ini tidak ada satupun mendapatkan ilmu selain saya, kata beliau. Insyaallah ya. Apa yang membuat seperti itu? Kesabaran dan ketekunan, ya, kesungguh-sungguhan dari Imam Ibnu Mubarak. Jadi dari sekian banyaknya para penuntut ilmu, hanya beberapa orang saja yang berhasil belajarnya. Ya. Makanya kalau ingin berhasil dalam belajar, ya harus sabar. Harus menempuh perjalanannya jauh, harus menghabiskan harta. Meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Ini kalau ingin berhasil. Iya. Oleh karenanya, penuntut ilmu itu membutuhkan sabar. Sabar yang tinggi, mengorbankannya. Semangat baja gitu loh. Ya, mustahil seorang yang memperoleh ilmu kalau nggak sabar. Lihat ustadz-ustadz kita yang belajar sana. Mereka belajar itu 15 tahun, 10-an tahun. Lalu mereka, Masya Allah, menyebarkan ilmu mereka. Ini 3 tahun, subhanallah, udah rewang sana, rewang sini, pergi sana, tablik akbar sini, tablik akbar situ. Ilmu apa ya sekalian? Allah musta'an. Ya, masuk ke daerah orang nggak pamit misalnya. Nggak izin kepada daerah orang. Ada sesepuh di situ. Kemudian berani memberikan fatwa di situ. Ya, yang nggak ngerti statusnya, nggak ngerti kondisi masyarakat seperti itu. Ini orang nggak ngerti faqih dakwah, fiqh dakwah, orang ini nggak ngerti. Ya, belajar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dapat apa, ikhwan? Kalau kita ingin mencontoh ulama salaf itu, ya lama mereka belajarnya. Ya, kalau boleh ya boleh saran saya 10 tahun lah. 10 tahun itu Masya Allah. Itu luar biasa itu. Ya termasuk diri saya ini belum berapa lama ya. Belum lama belajarnya juga. Dan kita masih terus belajar, masih dibimbing oleh guru-guru kami. Ya. Kita masih sekolah juga. Nah, ini untuk tablik akbar kemana-mana itu Masya Allah ya. 2 tahun, setahun belajar misalnya, 2 tahun belajar misalnya. Langsung tablik akbar. Subhanallah, apa yang cari dakwah seperti ini? Ya. Rewang sana, rewang sini. Ya, Masya Allah. Subhanallah ya. Ya ajib. Masya Allah. Bukan hasad. Bukan. Saya wallahi tidak ada hasad sama sekali. Justru kita bangga dengan seperti itu. Tapi yang dipertanyakan, apa yang mereka cari? Kenapa nggak sibuk dengan kampung dia? Urus tuh TPA sana. Itu kan TPA kita yang ada gitu loh. Jadi santri saya ini, kalian nih pulang nanti nih. Pulang nanti ke dusun kalian. Iya. Saya selesai belajar 3 tahun, ngabdi di sini 1 tahun. Pulang belajar, ngajarkan. TPA. Jangan malu ngajarkan TPA. Alif, bata, sajin. Jangan usah malu. Ajar yang sederhana. Itu lebih mulia. Terus apa yang kalian dapatkan tablik akbar kalau kalian, oh saya hebat, saya sudah memiliki ilmu, saya bisa. Apa yang kalian dapatkan dari itu? Apa yang dicari? Ya, sebulan, baru datang lagi. 2 bulan datang lagi, 3 bulan. Apa ya? Fokuskan saja di dusun kita, desa kita. Paham nggak nih? Ya, paham nggak? Fokuskan saja kepada desa-desa kita. Ngajar dari alif bata itu. Apalagi lansia itu. Lansia. Coba orang pelosok-pelosok kita itu belum ngerti itu alif bata itu. Belum ngerti. Ngaji belepotan Al-Fatihah, coba kita sholat belakang Al-Fatihah. Oh, Masya Allah, subhanallah. Tidak khusyuk kita. Nah, itu PR bagi kita ini. Makanya di sini kalian belajar dengan benar, sungguh-sungguh, pulang nanti ke dusun masing-masing. Ya, atau di mana nanti kalian, oh, saya pengen lanjutkan belajar lagi. Ya silahkan, tafadhol. Silahkan belajar. Belajar lagi sampai bertahun-tahun. Nanti kalau berhasil sungguh-sungguh, ya,
sudah banyak menyelesaikan khatam-khatam daqiq, kemudian rasikhun fil ilmi, kuat ilmunya, mafi muskilah insyaallah, tapi jangan ada skala prioritas kita. Ya. Kita bikin pondok di rumah di kampung kita, ini bagus. Ya. Menjadikan sebuah pintu kebaikan, bagus di sini. Ketimbang kita jauh-jauh rewang sana rewang sini, enggak pamit segala macamnya masuk daerah orang. Ini dakwah apa seperti ini? Apa yang dicari? Ya. Baik, intinya kesimpulannya sekalian, kita mau meraih ilmu, berhasilnya sebuah ilmu itu ya memperoleh harus sabar. Ya, harus sabar, tahan baca, tahan banting, gitu kan? Tahan banting. Enggak goyah ya dengan apapun yang kita hadapi. Ya. Kemudian ya. Qila li Sya'bi, Imam Sya'bi pernah berkata, "Min aina laka kullu hadzal ilmi?" Masyaallah. Jadi seorang bertanya kepada Imam Sya'bi, Sya'bi, kamu dapat semua ilmu ini dari mana gitu loh? Dapat semua ilmu ini dari mana? Dari mana? Qala binafil iktimam. Ya. Beliau menjawab, kamu mendapat ilmu, semua ilmu yang saya dapatkan ini saya dengan membuang semua kesedihan. Iya, kita belajar jauh-jauh meninggalkan keluarga kita sedih. Itu sifat sedih itu, kesedihan itu kita buang jauh-jauh. Kita buang jauh-jauh. Tapi kalau sedih, udah nggak selesai belajar, nggak jadi belajar, ya akhirnya balik. Ini penuntut ilmu yang tak benar begitu. Atau penuntut ilmu seringnya balik pulang-pulang gitu ya. Udah disiam aja situ, fokus di situ. Selesai satu kitab meskipun libur, balik lagi ke kitab yang lain. Kan mesti ada guru-guru di situ, pelajari. Yang kata beliau, ini kunci sukses seorang Imam Sya'bi. Beliau memperoleh ilmu saat ini, beliau semua kesedihannya disingkirkan, dihilangkan. Nggak ada sedih-sedih, nggak boleh sedih-sedih, nangis, nggak boleh. Iya. Ya saya pun juga merasakan begitu, sedih juga. Yang kita cinta, orang-orang yang kita cintai, kita tinggalkan, tidak berjumpa bertahun-tahun, sedih. Tapi itu kita buangkan, kita hilangkan jauh-jauh agar kita bisa berhasil. Kita memperoleh ilmu. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, usairi fil bilad. Beliau harus berjalan. Beliau melakukan safar, berkelana dari berbagai negeri. Selesai di negeri satu ini, pindah ke negeri lain. Selesai dari pondok ini, pondok lain. Jangan hanya nyicip-nyicip aja, ini nggak akan selesai belajarnya. Nyicip sini sebulan, nyicip sini sebulan, nyicip sini sebulan. Ini belajar apa yang begini? Nggak berhasil. Terus kalau nyicip seperti ini, saya dikatakan alumni gitu. Inginnya apa? Ini lain lagi. Ya, nyicip ini sebulan. Saya alumni ini. Nyicip ini sebulan. Saya alumni ini. Nyicip ini sebulan. Udah banyak alumni. Habis itu, buka kajian. Subhanallah. Saya alumni ini. Padahal nggak pernah. Hanya sebatas pernah saja. Sebulan, 2 bulan. Ini banyak. Ya, banyak penyakit penuntut ilmu itu begitu. Nggak tahu apa misi mereka menuntut ilmu ini bagaimana. Kita nggak tahu. Tanda tanya besar itu. Yang dipertanyakan tanda tanya besar. Menuntut ilmu yang sukses itu, ya berapa programnya di situ? Di pondok misalnya. 3 tahun, selesaikan 3 tahun. Ada apa enggak pengabdian? Ada, selesaikan pengabdiannya. Sambil mengabdi, sambil dia belajar. Selesai dari situ, rally lagi ke pondok yang lain. Ini tadarus namanya. Bertingkat-tingkat belajarnya. Bukan hanya cicip ini, enggak enak, cicip ini, enggak enak, cicip ini. Kapan sampainya? Kapan dapat ilmunya? Kapan dapat ilmu kan? Kapan dapat ilmu yang begini? Penuntut macam apa yang seperti ini? Ya. Satu pondok dia selesaikan begitu. Ini yang pertama. Beliau berkelana meninggalkan berbagai negeri. Selesai dari negeri tersebut, dapat negeri lain. Kemudian yang berikutnya, wasabari kasabril hammam. Yang ketiga beliau meraih ilmu. Yang ketiga adalah, ini saya bersabar. Sebagaimana bersabarnya burung merpati. Ya. Demikian pula yang kata beliau, wal bukuri ka bukuril ghurab, dan berpagi-pagi seperti burung gagak. Ya. Ini sebutkan dalam kitab Siyar wa A'lam An-Nubala jilid yang ke-7 halaman 33, 333, 334 di kitab saya, di kitab kita masing-masing ya. Apa tahu kaum muslimin di sini yang nyimak itu tentu berbeda.
Nah, tergantung penerbit dan atau pencetak. Kemudian contoh yang berikutnya ikhwas sekalian, Imam Syafi'i juga menuturkan. Ya, atau sebelum Imam Syafi'i ada perkataan yang sangat bagus ya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar an Yahya Ibn Abihi Katsir ya. Dari Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar dari Yahya bin Abi Katsir. Beliau mengatakan, Sami'tu Abi yaqul, saya mendengar bapak saya berkata, la yanalul ilmu birahatil badan atau birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa kita raih, tidak akan bisa kita peroleh dengan badan-badan yang santai-santai. Itu berleha-leha, bersantai-santai, bermalas-malasan tidak bisa. Jadi harus belajar ilmu itu harus capek, ya, menahan ngantuk, menahan lapar dan seterusnya. Nah, ya. Kalau Imam Malik juga mengatakan begini. Dari Imam Malik rahimahullah, dari Anas bin Yahya bin Sa'id, qala Sa'id. Sa'id berkata, In kuntu la asiru layali wal ayama fi talabil hadis wahidi. Saya melakukan perjalanan ya semalam dan sehari. Melakukan perjalanan semalam hari dalam mencari satu hadis. Menempuhkan siang dan malam melakukan perjalanan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, "Law anna rujula," seandainya seorang itu melakukan safar min aqsas Syam, dari ujung Syam ila aqsal Yaman, sampai ujung Yaman untuk mendengarkan suatu hikmah, untuk mendengarkan suatu ilmu, ma ra'aitu anna safarahu, saya tidak berpandangan ya bahwasanya mereka sedang membuang-buang, menyia-nyiakan waktunya, tidak. Ya. Tapi ini perkataan ya ulama salafus saleh ya. Ya. Kemudian ada juga perkataan yang lainnya ya, bahwasanya orang yang sedang belajar tersebut yang menuntut ilmu agama Allah ini hendaknya mereka bersabar karena sejatinya mereka bersama Nabi SAW, bersama sahabat wa tabi'in. Ya. Qala ya bunai, wahai anakku, taqulu hadza apakah engkau mengatakan ini wa ana ma'a Rasulullah sallam, ya sementara saya itu sebenarnya bersama Rasul, bersama ashabihi wa tabi'in, bersama sahabat dan tabi'in. Nah, kemudian juga ada hadis yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya man humani la yashba'ani talibul ilmi wa talibul mal, atau wa talibud dunya. Ada dua perkara seseorang tidak akan pernah kenyang, akan merasakan kelaparan terus, akan merasakan haus terus, itu talibul ilmi. Ini menuntut ilmu dan menuntut atau mencari harta. Ya, menuntut ilmu enggak akan pernah selesai, enggak akan pernah habis. Ilmu agama ya. Demikian pula orang yang mencari dunia, mengejar dunia juga tidak akan selesai. Ya. Maka kalau dunia itu hadapinya dengan cara berbalik, maka dia akan mengikuti kita. Ya. Jangan ngejar. Semakin kita kejar, enggak akan pernah ketemu. Tapi dunia kita hadapi dengan cara berbalik, maka bayangannya akan mengikuti kita. Iya. Maksudnya apa? Tidak, kita mau belajar agama lillahi ta'ala, dunia itu akan ngikut saja. Dunia itu akan ngikuti saja. Dan sudah banyak contoh-contohnya bagaimana dunia itu mengikuti para ahli ilm. Ya, para ahli ilm. Ya. Tiba-tiba ada perang pedagang atau pembisnis nelfon, "Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, minta nomor rekening." Masya Allah. Ya. Untuk apa ya? Untuk, Masya Allah, dikirim untuk membantu dakwah, untuk membantu kebutuhan para dai dan seterusnya. Ini amal yang baik insyaallah. Ya. Baik, Imam Syafi'i, ya ini kita tutup dengan perkataan Imam Syafi'i saja. Agar kita bisa meraih ilmu itu, kata Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala, harus menempuh 6 langkah, 6 proses. Beliau mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Ya, jam berapa sekarang? Ya, sebentar lagi insyaallah selesai. Ya, kita tutup dengan perkataan Imam Syafi'i. Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha. Ya, wahai anak saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali harus melewati 6
langkah. Sa'umbika an tafsilha. Saya akan jelaskan, saya akan rincikan kepada kalian. Apa itu? Yang pertama zakaun, cerdas, harus cerdas. Kita untuk ilmu itu harus cerdas. Makanya para ulama itu ketika menjelaskan perkataan Imam Syafi'i, yang namanya maksud cerdas itu kan ada dua. Ada yang minallah, cerdas semua datangnya dari Allah. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, memang dari sononya, dari kecilnya, dari cabang bayinya Allah tintakan, Allah takdirkan dia untuk cerdas itu. Ya, untuk cerdas. Ya, kemudian ada yang muktasab. Muktasab ini ada usaha yang dilakukannya, seperti dia mencatat pelajarannya, kemudian mengulangi materi yang diajarkan, murojaah, diskusi bersama kawan-kawannya, banyak membaca-baca kitab para ulama. Ini cerdas yang diusahakan. Ya, jadi harus cerdas yang pertama. Yang kedua adalah hirsun, harus semangat. Ya, perhatian dan semangat apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, tentu diulangi dengan mengulang-ulang gitu. Kemudian ijtihadun, semangat yang tinggi. Ya. Atau himmatul aliyah. Ya, semangat atau cita-cita yang tinggi. Memasakkan dirinya untuk mencari ilmu dengan semangat mewujudkan cita-cita dari agamanya ini. Demi agamanya. Kemudian bulghatun, harus punya modal. Untuk ilmu itu butuh modal. Ya. Makanya man talabal hadis aflas. Kata para ulama. Orang yang seperti Syu'bah rahimahullah beliau mengatakan man talabal hadisa aflas, orang yang belajar itu ya rugi, bangkrut gitu loh. Kenapa? Karena harus dia menjual rumah, menjual motor kalau sekarang gitu kan, menjual kebun atau menjual atap genteng rumahnya sebagaimana dilakukan oleh Imam Malik bin Anas. Ya. Kemudian harus mulazamatul ustazi, harus bersama ustaz, bersama guru, jangan baca sendiri. Ya, baca sendiri gagal paham khawatirnya. Ya, kita baca kurang paham atau tak khawatir kita gagal paham, ya sampaikan, kita minta ulang lagi sama guru kita. Ustaz, benar enggak pemahaman seperti ini? Ya, dia harus duduk bermajelis ilmu bersama ustaz. Tidak menjadikan buku sebagai gurunya. Ya. Harus dibimbing dengan benar. Jadi, makanya bagusnya dia menggabungkan keduanya ini. Dia baca, sebelum belajar dia baca dulu, kemudian baru duduk di majelis ilmu agar dia enggak gagal paham. Makanya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ditanya tentang sebuah ungkapan yang berbunyi, "Man kana syaikhuhu kitabahu faqata'uhu aqsara min sawabih." Ya, siapa yang gurunya itu bukunya, maka kesalahan yang akan diraihnya, yang akan diperolehnya itu lebih banyak ditimbang benarnya. Maka Syekh mengatakan bahwa perkataan ini tidaklah benar maupun salah secara mutlak, tidak. Akan tapi seorang yang belajar dari sebuah buku, orang-orang yang dikenal dengan ilmunya serta dapat dipercaya dalam menyampaikan ilmunya secara bersamaan, maka hal itu dapat minimalisir kesalahan yang terjadi. Jadi baca kitabnya itu, kitab orang yang terpercaya ilmunya, ya setelah dibaca duduk bersamanya, duduk bersama ulama. Duduk bersama guru kita, belajar. Kemudian yang terakhir adalah tuluz zamani, waktunya panjang. Menuntut ilmu itu waktunya panjang, tidak bisa diraih hanya 3 tahun, 2 tahun, setahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, panjang waktunya. Ya, makanya ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan tubuh yang santai-santai. Harus sungguh-sungguh. Allah Ta'ala alam bisawab. Sampai di sini saja. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. Ya, semoga bermanfaat. Ya, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah.